Atlantis itu berada di Indonesia. Hai semuanya guys, ketemu lagi bareng gua Malda Wiradinata, masih di Dongeng Sebelum Tidur. Di kesempatan kali ini gua bakal cerita tentang sebuah kisah yang cukup misterius dan menarik tentunya. Kisah ini banyak sekali dimuat di film-film atau di buku-buku. So, daripada kita berlama-lama lagi, kita mulai intronya dan ini dia Atlantis. Cerita tentang Atlantis ini pertama kali muncul dari seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plato pada tahun 360 sebelum Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias, Plato menyebutkan bahwa Atlantis merupakan sebuah kerajaan besar yang sangat maju dan mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dengan kerajaan berukuran benua, Atlantis sangat maju di segala bidang, baik itu pelayaran, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Hal itu menyebabkan Atlantis menjadi negara yang modern pada saat itu. Dan bisa dibilang juga Atlantis adalah mother of all civilization. Singkat cerita, pada tahun 9500 sebelum Masehi, Atlantis mengalami bencana alam yang mahadahsyat, hingga hancur dan hilang dalam satu malam. Benua tersebut tenggelam oleh lautan, dan hanya menyisakan misteri di manakah Atlantis itu berada. Setidaknya ada 10 tempat yang diperkirakan letak Atlantis itu berada. Namun yang paling menarik adalah opini tentang Atlantis itu berada di Indonesia. So, mari kita bedah kenapa Atlantis itu berada di Indonesia, atau kenapa ada opini yang lahir bahwa Atlantis itu berada di Indonesia. Hal tersebut disimpulkan dari beberapa faktor kemiripan antara Atlantis dengan Indonesia, di antaranya dari letak geografi. Plato pernah menyebutkan dalam bukunya bahwa salah satu faktor yang menenggelamkan Atlantis adalah letusan gunung berapi yang mengelilinginya. Dari hal itu, banyak lahir opini-opini bahwa kondisi geografis yang dimaksud Plato sama dengan kondisi geografi Indonesia pada saat ini, di mana Indonesia sendiri dijuluki Ring of Fire atau cincin api, dikarenakan di Indonesia banyak gunung-gunung berapi yang aktif. Selain dari kondisi geografi, Plato menyebutkan juga bahwa terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Banyak terdapat hewan-hewan seperti gajah, kuda, lumba-lumba, dan kerbau, serta banyak ditumbuhi pohon-pohon kelapa dan nanas. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kemiripan antara Atlantis dengan Indonesia. Bahkan gue pernah melihat ada sebuah video yang menerangkan fakta-fakta kemiripan antara Atlantis dengan Indonesia, ada sekitar 60 lebih. Selain opini bahwa Atlantis itu Indonesia, ada juga opini yang lebih luas bahwa Atlantis itu Sundaland. Bagi kalian yang belum tahu Sundaland, Sundaland merupakan sebuah dataran benua atau hamparan benua yang membentang dari selatan India, Sri Lanka, Brunei, Malaysia, dan termasuk Indonesia, yang pada zaman dulu masih menyatu dalam sebuah daratan atau dalam satu daratan. Hingga pada akhir zaman es, terjadilah luapan air laut, sehingga menyebabkan beberapa daratan di dunia ini tenggelam, termasuk Sundaland sendiri. Hal itu menyebabkan daratan yang awalnya menyatu, kini terpisah menjadi beberapa bagian atau beberapa daratan, seperti yang kita lihat di peta saat ini. Nama Sundaland sendiri diberikan oleh para pembuat peta asal Portugis, yang pada waktu menjelajah ke Indonesia, mereka menemukan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sunda, sehingga area atau daerah yang di sekeliling Kerajaan Sunda tersebut diberi nama Sundaland. Seorang guru besar asal Oxford University yang bernama Profesor Oppenheimer berpendapat bahwa dataran Sunda atau Sundaland merupakan cikal bakal lahirnya peradaban kuno, atau bisa dibilang Taman Eden. Hal tersebut diambil dari istilah Ibrani, yaitu Gan Eden, atau dalam bahasa Indonesianya disebut Taman Firdaus. Adapun Profesor Ari Susantos dalam bukunya, dia menegaskan bahwa Atlantis itu berada di dataran Sundaland. So, balik lagi ke Atlantis. Belakangan ini banyak sekali temuan-temuan
yang diperkirakan merupakan peninggalan bangsa Atlantis. Salah satunya Gunung Padang, yang usianya mendekati dengan peradaban Atlantis. Ada juga lukisan tangan di Sulawesi, yang usianya melebihi dari lukisan tangan El Castillo di Spanyol. Dan mungkin masih banyak lagi temuan-temuan atau peninggalan prasejarah yang belum ditemukan di bumi Nusantara ini. Cerita tentang Atlantis ini banyak menuai kontroversi. Ada orang yang percaya, dan tidak sedikit orang yang hanya mengira bahwa cerita Atlantis ini merupakan hanya sebuah kota imajiner karangan Plato. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, subscribe, and like. Gua Malda. Selamat tidur.